Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Cemara Biru 70, saluran belajar mandiri. Kali ini kita akan belajar mengenai penanganan telepon. Untuk yang pertama akan kita bahas etiket bertelepon. Etiket itu adalah etika yang sudah diterapkan dalam satu kegiatan. Sedangkan etika adalah baik buruknya tindakan sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk etiket bertelepon, yang pertama, angkat gagang telepon sebelum dering ketiga. Mengapa? Karena ini membuktikan bahwa pelayanan Anda itu maksimal. Anda mengutamakan pelanggan. Yang kedua, ucapkan salam yang formal. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Itu yang sebaiknya Anda ucapkan. Jangan menggunakan kata halo untuk pertama kali, karena kata halo itu sebaiknya digunakan untuk orang yang sudah dekat, orang yang sudah familiar dengan Anda, atau untuk menarik perhatian ketika kita sudah melakukan hold on pada telepon. Jadi kita berhenti sejenak untuk berbicara, mungkin untuk melihat jadwal pimpinan, atau mungkin sedang ada keperluan lain, kita bisa hold on. Kemudian baru ketika sudah siap untuk berbicara lagi, kita bisa mengucapkan halo. Kemudian yang berikutnya, menyebutkan identitas diri. Ini penting karena apa? Identitas diri itu perlu untuk siapa yang bertanggung jawab. Nah, jangan sampai ada telepon gelap. Telepon gelap itu telepon dari seseorang yang tidak mengaku identitas dirinya. Kemudian berbicara dengan nada yang ramah. Nah, ini penting karena kita bertugas melayani pelanggan. Jadi kita harus ramah. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun masalah Anda harus tetap ramah. Kemudian gunakan bahasa baku dan sopan. Bahasa baku itu bahasa yang semestinya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian sopan, jadi tidak menggunakan kata-kata yang vulgar atau yang kasar. Tidak berbicara dengan orang lain ketika bertelepon. Nah, ini penting karena kalau terjadi Anda berbicara dengan orang lain ketika Anda bertelepon, maka yang diajak bicara di telepon itu dianggap dinomorduakan. Tidak mengutamakan pelanggan. Ini sangat-sangat tidak baik. Berikutnya, tidak mengunyah ketika berbicara. Nah, ini penting karena dari warna suara, dari frekuensinya, dari bagaimana kedengarannya itu bisa terdengar lewat telepon. Ya. Apalagi ketika mengunyah sampai mengeluarkan bunyi. Nah, itu tidak bagus. Kemudian meminta maaf bila melakukan kesalahan, terus mengucapkan terima kasih bila mendapatkan sesuatu, entah itu informasi, entah itu jasa, entah itu pemberitahuan. Kemudian penelepon yang menutup itu adalah penelepon yang menutup telepon adalah penelpon, bukan yang penerima. Penerima nanti setelah penelpon menutup baru kemudian menutup teleponnya. Dan harus dengan hati-hati, tidak boleh dengan kasar sehingga menimbulkan bunyi glublak. Berikutnya, prosedur menerima telepon. Baik, kalau tadi kita etikanya, sekarang kita kalau mau menerima telepon itu seperti apa? Yang pertama, tadi sesuai dengan etiketnya, angkat telepon sebelum dering ketiga. Dengan tangan kiri dan tangan kanan itu siap dengan alat tulis.
Biasanya lembar pesan telepon itu sudah berada di dekat pesawat telepon. Kemudian ucapkan salam dan sebut identitas. Jadi ketika sudah mengangkat, dekatkan pada telinga dan bibir, baru ucapkan salam. Selamat pagi, SMK Negeri 1 Kebumen, ada yang bisa dibantu? Begitu contohnya. Tanyakan maksudnya. Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kemudian catat hal-hal penting pada LPT. LPT taruh ya tadi, lembar pesan telepon. Jadi dari siapa, nomor teleponnya berapa, jabatannya apa, jam berapa, hari apa, tanggal kapan, pesannya apa. Nah, itu dicatat di telepon. Bila yang dituju tidak ada, berikan alasan yang masuk akal. Misalnya ingin bertemu dengan kepala sekolah, tetapi kepala sekolah tidak berada di tempat. Ya, informasikan, Bapak Kepala sedang tidak berada di tempat. Mau menitip pesan atau mau menelpon kembali. Tawarkan solusinya seperti apa. Kalau menitip pesan, ya silahkan nanti pesan ditulis di LPT. Kemudian ucapkan terima kasih bila sudah selesai pembicaraan. Tadi sudah ya, sesuai dengan etiketnya, harus berterima kasih bila mendapat sesuatu. Kemudian yang berikutnya, tutuplah telepon bila penelepon sudah menutup telepon. Artinya pembicaraan sudah lengkap, meskipun pembicaraan sudah lengkap, tapi penelepon belum menutup teleponnya, ya sebaiknya yang menerima telepon tidak menutup telepon terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang tertinggal. Maksudnya ada pembicaraan yang mau disampaikan kembali. Kemudian, ketika Anda menerima telepon, LPT harus selesai ketika telepon ditutup. Ini penting. Jadi ketika Anda berbicara lewat telepon, tangan Anda juga sudah bisa untuk menulis. Jadi konsentrasi terpecah di telinga, di mulut, dan di tangan. Kalau tidak terlatih memang susah, tapi kalau sudah biasa, enjoy saja. Kemudian, jangan lupa bubuhkan tanda tangan dan nama pada LPT, karena itu yang akan bertanggung jawab terhadap pesan telepon tadi. Berikan LPT kepada yang bersangkutan secepat mungkin. Nah, itu tadi prosedur menerima telepon. LPT itu seperti apa? Ini contohnya. Ya, biasanya kita juga menggunakan telepon dengan bahasa Inggris. Jadi kita ada bilingual di sini, telepon message. Ada keterangan-keterangannya dan ini bisa diisi sesuai dengan yang diminta. Banyak contoh lembar telepon, saya ambilkan hanya satu saja. Berikutnya adalah prosedur melakukan panggilan telepon. Yang pertama, catatlah poin-poin pembicaraan pada blok note. Nah, blok note seperti apa? Nanti ada contohnya. Jadi, ketika kita mendapat perintah dari pimpinan untuk menelpon seseorang atau sebuah perusahaan, mungkin untuk pemesanan atau mungkin untuk promosi, catat apa yang perlu disampaikan. Jadi, nanti pimpinan itu puas dengan cara kerja kita. Tidak ada yang tertinggal. Kemudian siapkan nomor yang akan dituju. Setelah itu, angkat gagang telepon dan tekan nomor tujuan. Berikan salam dan sebut identitas diri bila penerima sudah berbicara. Nah, ini penting. Kadang-kadang penelpon itu langsung ngomong ketika telepon diangkat. Padahal telepon diangkat belum tentu langsung didekatkan ke telinga dan bibir. Mungkin baru mencari pulpennya dulu. Nah, mungkin baru menyiapkan LPT-nya terlebih dahulu. Jadi, tunggu sampai penerima itu berbicara. Penerima berbicara itu bisa memberikan salam, bisa menyebutkan identitas,
atau bisa mengucapkan terima kasih telah menelpon. Jadi tunggu sampai penerima berbicara. Kemudian ucapkan maksud tujuan dengan singkat dan jelas. Tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele, apalagi dengan majas-majas yang membingungkan. Kemudian yang berikutnya, gunakan nada ramah dan bahasa sopan. Jangan sungkan untuk bertanya atau meminta tolong bila perlu. Kemudian akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam. Tutup telepon dengan hati-hati. Nah, itu tadi prosedur melakukan panggilan telepon. Ini adalah contoh block note untuk telepon. Jadi, menuliskan pesannya di sini. Untuk siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya mana yang mau ditelepon, bisa dituliskan di sini. Baik, demikian tadi pembahasan tentang penanganan telepon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.